50 miliar. Bayangkan, perputaran uang dari 100.000 orang itu kurang lebih 50 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Masih bersama saya, seorang buruh, dan tetap masih berbicara atau bercerita tentang perburuan. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita atau berdiskusi tentang kekuatan buruh. Di mana kekuatan buruh ini tentunya kawan-kawan telah melihat, telah menyaksikan sendiri bagaimana ketika buruh ini bersatu. Ini sangat luar biasa. Banyak contoh yang bisa teman-teman lihat atau teman-teman saksikan keberhasilan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para buruh atau para pekerja. Misalnya keberhasilan tentang lahirnya BPJS Kesehatan. Itu lahirnya BPJS Kesehatan dikarenakan karena memang perjuangan buruh secara totalitas, artinya hampir semua elemen buruh, kemudian masyarakat itu, mahasiswa dan semua elemen masyarakat termasuk buruh menjadi satu. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian di saat dulu perjuangan upah UMSK, teman-teman pasti masih ingat di saat buruh nutup tol itu hampir berapa jam buruh berhasil nutup tol, sehingga pada akhirnya perjuangan UMSK bisa berhasil. Dan tentunya masih banyak keberhasilan yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh atas kebersamaan yang mereka lakukan. Nah, ketika berbicara tentang pergerakan buruh, tentunya tidak terlepas dari serikat pekerja, karena memang serikat buruh itu identik dengan organisasi yang dibentuk oleh pekerja dalam memperjuangkan seluruh apa yang diperjuangkan oleh para buruh maupun para pekerja. Nah, di sini saya ingin mengajak kawan-kawan, ayo kita lihat kekuatan buruh ini dari sisi yang lain. Kenapa saya ingin mengajak teman-teman buruh, khususnya maupun dari penggerak aktivis serikat pekerja, saya ingin mengajak kekuatan buruh dari sisi yang lain. Karena hari ini kita ingin mengajak melihat tersebut karena ada beberapa hal yang sepertinya kita lewatkan, yang hal ini ternyata membawa dampak atau efek yang sangat luar biasa terhadap kondisi buruh itu sendiri, di mana kita bisa lihat kok bagaimana kondisi buruh akhir-akhir ini semakin sulit atau semakin tidak menentu lah. Padahal jelas-jelas di sana bargaining buruh itu sangat tinggi sebenarnya. Namun semakin hari semakin kita lihat bagaimana kondisi semakin sulit yang dihadapi oleh buruh itu sendiri. Nah, salah satunya ini menyangkut tentang kekuatan ekonomi. Pertama, kekuatan massa ini menjadi faktor utama yang memang penting. Ini menjadi faktor penting. Yang kedua adalah tentang faktor ekonomi. Kita bisa saksikan bagaimana terkadang perjuangan buruh atau perjuangan pekerja itu harus terhenti di tengah jalan atau tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena memang di situ ada kelemahan di sisi ekonominya. Bahkan organisasi ataupun teman-teman buruh yang lain itu juga tidak bisa membackup lanjutan ketika si buruh itu sudah tidak lagi bekerja atau dia harus berhenti di tengah jalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang buruh maupun serikat buruh tidak mengelola dari kekuatan ekonomi tersebut. Saya akan mengajak teman-teman buruh maupun teman-teman pekerja maupun aktivis serikat pekerja, saya ingin mengajak, ayo kita hitung
sebenarnya dari sisi buruh dan kekuatan ekonominya ada di mana? Kita akan lihat bahwa di Indonesia kurang lebih ada 40 juta pekerja nih. Ini pekerja aktif yang seharusnya dari 40 juta pekerja ini harusnya bisa menentukan banyak hal, bahkan berpolitik seharusnya menang telak, tapi kenyataannya nggak seperti itu, walaupun pada posisi kasta terendah kalau saya lihat. Nah, dari 40 juta ini rata-rata buruh menghabiskan keuangannya. Ini tentunya dari 40 juta ini kan dia mendapatkan upah pekerja, ya kan? Ketika mendapatkan upah ini, ada sebagian upah yang dia pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian berapa uang atau sebagian penghasilannya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya? Ini seluruh Indonesia 40 juta. Saya hanya ingin mengambil sebuah contoh di Bekasi. Bekasi itu ada 1,5 juta pekerja. 1,5 juta pekerja. Seandainya rata-rata upah masing-masing pekerja itu 4 juta misalnya. 4 juta. Kemudian satu orang masing-masing orang dia membelanjakan uangnya itu sebesar 500.000. Berarti kalau 1,5 juta itu yang tahu hitungnya mudah. Nah, kalau saya ambil contoh yang lebih kecil lagi, anggota SPNI. Anggota SPNI itu di Kabupaten Bekasi ada kurang lebih 100.000 orang. Anggota SPNI ini 100.000 orang. Belum serikat-serikat yang lain, pokoknya totalnya kurang lebih 1,5 juta. Nah, untuk anggota SPNI aja ada 100.000 orang. Kemudian satu orang rata-rata membelanjakan uang 500.000. Berarti perputaran uang dalam 1 bulan, ini per bulan. Berarti perputaran uangnya itu 100.000 orang kali 500.000, kurang lebih kurang lebih 50 miliar. Bayangkan, perputaran uang dari 100.000 orang itu kurang lebih 50 miliar. Di mana uang 50 miliar ini dilarikan ke pasar-pasar atau minimarket, supermarket yang bukan miliknya buruh. Gimana sehingga uang 50 miliar ini dalam perputarannya para kapital, para pengusaha. Dan di sini buruh tidak mendapatkan apa-apa kecuali barang yang dia beli. Bayangkan 50 miliar ini yang bisa diputar oleh buruh dalam 1 bulan dengan 100.000 orang. Bagaimana dengan 1,5 juta pekerja? Ketika masing-masing orang mempunyai atau mengeluarkan uang 500.000 untuk belanja bulanannya. Nah, inilah yang disebut sebenarnya purchasing power, kekuatan pembelian secara bersama-sama. Ketika 50 miliar ini itu berada dalam satu usaha yang dimiliki oleh 100.000 orang ini,
artinya uang ini nggak akan kemana-mana. Dan yang jelas uang ini akan kita keluarkan kan sebenarnya kan. Nah bisa kita keluarkan ini dan bisa kita keluarkan ini bukan di tempat kita, itu ya hanya akan dimanfaatkan oleh yang mempunyai usaha. Jadi ini sangat disayangkan ketika buruh sendiri di saat dia memperjuangkan upah, kemudian memperjuangkan apapun itu dari tempat kerjanya masing-masing, tapi kemudian apa yang didapatkan itu dikembalikan lagi ke pihak lain, khususnya pengusaha. Nah ini kalau ibaratnya adalah apa ya? Kita memberikan sebuah masa depan lah, tapi bukan masa depan untuk dirinya sendiri, tapi buat masa depannya segelintir orang, siapa pengusaha. Maka jangan heran pengusaha kaya raya. Kenapa kaya raya? Ada uang 50 miliar yang tiap bulan digelontorkan oleh buruh kepada mereka. Nah inilah yang disebut sebenarnya purchasing power kita di sini. Kekuatan orang. Jangan dilihat 500 ribunya, tapi totalnya. Ini loh buruh, tiap bulan menggelontorkan uang kurang lebih 50 miliar. Bayangkan apa yang terjadi ketika itu diputar di tempatnya buruh itu sendiri. Nah ini baru satu sisi ya. Padahal banyak uang yang kita dapatkan, upah yang kita dapatkan, kita gelontorkan macam-macam, entah jajan di restoran, kita berlipat dan apapun itu, dan kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah artinya di sini saya ingin mengajak teman-teman berpikir bahwa kita mempunyai kekuatan lain yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kelola dengan kebersamaan maupun dengan serikat pekerja. Yaitu apa? Ini loh, purchasing power 1,5 juta pekerja di seluruh Bekasi, atau khususnya di SPM ada 100.000 orang, dan di Indonesia ada 40 juta. Ini triliunan, dan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dimaksimalkan dalam menopang pergerakan perjuangan buruh itu sendiri melalui serikat pekerja. Jadi sangat disayangkan ketika ini sampai dilepas dan nggak pernah dipikirkan oleh buruh maupun aktivis serikat buruh. Ketika ini diabaikan, kita akan lihat kita hanya akan bergantian untuk selesai dalam perjuangan. Karena lemah ekonomi, apapun itu butuh kekuatan ekonomi untuk memperjuangkan. Bahkan pergerakan sosial butuh ekonomi juga. Nah ini saya ingin mengajak teman-teman berpikir tentang hal ini. Nah jelas kita mempunyai real, yaitu apa? Kekuatan massa. Kemudian purchasing powernya ada, karena kita tiap bulan memang pasti mengeluarkan uang untuk berbelanja. Dan ini jumlahnya nggak tanggung-tanggung. 100.000 orang saja 50 miliar tiap bulan kita berikan. Ini bisa jadi apa nih kalau kita belum punya usaha dengan modal 50 miliar tiap bulan? Kita nggak bisa bayangin bagaimana buruh nanti ke depannya bukan hanya lagi berbicara tentang skala buruh, tapi bagaimana berbicara tentang skala mensejahterakan bangsa. Karena banyak contoh di luar negeri, buruh bisa melakukan hal tersebut melalui kekuatannya, ekonominya dibangun, serikat pekerjanya dibangun. Jadi tidak pada satu titik saja. Ini menjadi kita. Tapi yang jelas, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman membuka mindset lah, membuka pikiran bahwa kita mempunyai kekuatan realita nyata dan purchasing power yang nyata juga. Jadi ayo kita gunakan kekuatan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan yang nyata. Modalnya hanya satu, bersama-sama. Salah satunya melalui operasi. Kita bisa bersama-sama membuat minimarket, supermarket, bank, sekolah, perusahaan bersama. Ini loh yang sering saya tekankan,
50 miliar nih teman-teman. 50 miliar tiap bulan, hanya 1 orang, 100.000 orang kita keluarkan untuk pihak lain. Jadi inilah yang selama ini kita sia-siakan. Kekuatan inilah yang kita sia-siakan. Purchasing powernya yang kita sia-siakan sampai detik ini. Jadi jangan heran, semakin hari kita hanya melihat kondisi makin berat, makin sulit, karena kita melupakan ini purchasing power kita yang kita abaikan. Nah itu sekilas ya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman berpikir tentang kekuatannya sendiri, melihat kembali lagi melihat kekuatan buruh itu sendiri, bahwa ada kekuatan lain yang menunggu untuk digerakkan sebagai penopang, sebagai penunjang pergerakan serikat pekerja dan pergerakan buruh itu sendiri dalam memperjuangkan kesejahteraan maupun masa depan. Mudah-mudahan gambaran ini bisa membuka pola pikir kita untuk mengembangkan pola-pola yang lain. Salah satunya adalah memanfaatkan purchasing power kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pemikiran tersendiri bagi teman-teman buruh maupun bagi aktivis serikat buruh, agar bisa memaksimalkan apa yang buruh punya atau yang kita punya, sehingga kedepannya perjuangan buruh akan bisa mudah. Tujuan cita-cita buruh yaitu sejahtera bersama-sama, bahagia bersama-sama, itu bukan omong kosong, tapi akan bisa menjadi realitas. Apalagi ayo kita open mind, buka pikiran kita, buka mindset kita, kita melihat kekuatan kita yang tersembunyi, kita maksimalkan kekuatan yang lain, bahwa kita bisa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kondisi buruh tidak semakin baik, kondisi buruh semakin sulit. Omnibus Law, teman-teman bisa saksikan bahwa pemerintah mendorong terus Omnibus Law segera disahkan. Para pengusaha mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Omnibus Law. Kalau kita terlambat bermanuver, terlambat untuk bergerak, terlambat untuk berpikir, terlambat untuk melakukan hal yang baru, tamat sudah masa depan buruh. Dan ini saatnya kita bangkit, kita gunakan purchasing power kita bangun masa depan kita dengan kebersamaan. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Ayo kita buktikan bahwa buruh mampu, buruh kuat, buruh bermartabat. Masa depan ayo kita ciptakan, kesejahteraan harus kita ciptakan. Sejahteralah kaum buruh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.